Masuk kotoran ya, dalamnya masuk air, kotoran ini dari ban belakang ini. Jadi walaupun motornya masih baru, cuman penyakit di airlock itu di daerah sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Kalau kita sehat, semuanya lancar. Oke guys, ini saya ada airlock. Ini airlock pertama kayaknya ya. Nah, ini airlocknya. Pagi ini konsumen saya ini mau mengganti komstir. Terus bagian CVT. Ini CVT ya guys. Ini kayaknya ada masalah dengan CVT juga. Terus ini motor sudah kita bongkar. Permasalahan motor ini yang utama sebenarnya di daerah ini, motor datang ke sini sudah mati ya guys. Coba kita hidupin dulu. Nah, ini milnya nyala terus nih. Dan ini ada tulisannya 12 kedipan ini kayaknya guys. Nah, ini coba kita cari tahu kenapa masalahnya. Biasanya kalau di motor airlock ini masalahnya di daerah sini nih. Nah, konsumen saya sih sudah menyarankan suruh ganti sepul. Cuman setelah saya kasih tahu harganya, agak kaget juga dia, harga sepul dia. Sepulnya lumayan nih harganya. Sekitar 900-an ya guys yang ori. Nah, ini nanti coba saya cek dulu bagian sini sebelum ganti sepul, tapi mudah-mudahan nggak ganti sepul ini. Coba kita cek dulu. Biasanya airlock ini di daerah sini nih. Karena di sini kan motor Matic sekarang ini posisi kabel bodinya itu di atas mesin dan di depan roda belakang. Ini sebenarnya riskan banget ya dengan posisi seperti ini. Kenapa? Ketika motor berjalan, mesin otomatis panas dong, panas banget. Dan kabel ini terkena suhu mesin yang panas karena posisi di atas mesin. Kabel ini biasanya rapuh itu dengan kondisi kena kotoran, kena panas mesin, atau kondisi panas tiba-tiba kena air, atau waktu posisi hujan. Seperti apa ya, kayak kita kalau sering minum panas dingin, air minumnya itu biasanya gigi kita bisa keropos ya, atau gampang rusak lah giginya ya, gigi kita ya. Kira-kira gitu. Nah, ini seperti itu juga guys. Kabel ini lama-lama lapuk atau rapuh. Rapuh itu berarti dalamnya udah hancur ya. Coba kita cek dulu daerah sini, mudah-mudahan tidak ganti sepul. Karena di sini tulisannya 12 kedipan ini. Ada kode 12 kedipan nih. Biasanya ini masalahnya di sepul, guys. Oke, kita cek dulu kabelnya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke guys, ini sudah kita cek kabelnya ya. Nah, ini masalahnya nih guys. Hampir tidak kelihatan dan ini sudah mulai kebakar nih guys. Nah, ini warna hitam. Termasuk tangan saya hitam juga ini guys. Ini kabelnya hitam nih. Ini seperti masuk kotoran ya dalamnya. Masuk air, kotoran. Ini dari ban belakang ini. Dari ban belakang yang arah ke depan. Jadi semburan kotoran nih. Jadi untuk teman-teman yang punya airlock yang lama ataupun baru, lebih bagus sebenarnya ini kita bungkus ulang ya ini. Jadi walaupun motornya masih baru, cuman penyakit di airlock itu di daerah sini, di daerah kabel-kabel ini, karena ini berhubungan dengan roda belakang. Jadi kalau kena percikan air itu dari sini nyembur ke depan sini. Nah, ini contohnya kan kotor semua nih. Nah, ini sebenarnya area yang paling bahaya ya kalau untuk di elektrik ya, ada kelistrikan. Kalau untuk setahun 2 tahun mungkin masih belum kelihatan karena kabelnya masih bagus semua, mungkin masih kondisi rapat. Cuman kalau lama-lama kan, lama-lama kondisi materialnya atau kondisi bahan ini terkena panas, dingin, kotoran, lama-lama dia rusak juga. Nah, kalau sebenarnya bungkusnya dari pabrikan Yamaha seperti ini nih, udah ada. Cuman alangkah lebih bagusnya untuk pengguna airlock yang lama dan yang baru, tolong ini kalau bisa dibungkus lagi. Nah, ini mudah-mudahan ini airlock tidak ganti sepul. Kita coba perbaikin dulu soketnya. Mudah-mudahan ini motornya hidup kembali dan kode mil 12-nya tidak ada lagi ya. Nah, ini kode milnya di sini 12.
Nah, ini 12. Mudah-mudahan hilang. Oke, ini coba kita rapiin juga nanti kabelnya. Ini coba kita bersihin dulu di soket-soketnya, kita rapiin dulu. Nah, ini tuh kotor banget ya guys. Terus yang kedua, motor ini mengganti bagian CVT. Nah, ini teman-teman, bocor semua ya. Bocor ini dari seal askrek ini nih. Ini sebenarnya harganya nggak mahal juga. Cuman jadi gini, untuk semua Matic punya teman-teman atau teman-teman semua yang punya motor Matic, kalau di buku pedomannya, setiap motor itu ada tuh buku pedoman untuk perbaikan atau servis berkala ya. Jadi kita punya kendaraan bukan sekedar ganti oli aja ini guys, tapi ada hal-hal yang lain yang harus kita rajin dan harus kita cek. Contohnya seperti CVT ini. Kalau di motor itu biasanya itu per 5.000 km itu kita harus cek. Atau kalau kita nggak tahu data atau pakai berapa kilometernya, minimal 2-3 kali ganti oli, 2 kali lah ganti oli. Ini harus dibuka, dibersihin. Nah, ini nih. Nih, teman-teman. Tuh. Kalau ini sudah bocor, yang pasti kena itu salah satunya panbel. Panbel ini kan bahannya karet ya, karet campur macem-macem lah, di dalamnya ada besinya juga. Ini kayak ada kawat bajanya di dalam. Ini namanya panbel. Kalau olinya sudah keluar dari askrek, dari seal ini bisa membuat panbel rusak atau licin ya. Ini tidak menggigit dengan sempurna. Jadi tarikan motor pasti berkurang karena selip dianya. Terus selain itu, ini teman-teman, kalau panbel sudah kena atau slip atau dia licin karena oli juga, ini pasti kemakan. Nah ini teman-teman, ini juga pengaruh dari kotoran dari panbel yang jarang dibersihin atau CVT yang jarang dibersihin. Nah, ini kotor banget. Nah, ini oke, rollnya aman, tidak masalah. Cuman yang harus diganti panbel sama rumah roller sama ini guys. Nah, ini kalau goyang, ini namanya selipan atau pislet ya, atau plastik di rumah roller ya. Nah, ini kalau goyang gini bunyi biasanya kasar dia. Oke teman-teman, itu dulu coba kita perbaikin dulu dan kita beresin dulu ya, nanti hasilnya seperti apa. Oke guys, kita kerjain dulu supaya motor ini sip kembali. Oke guys, ini motor Aerox ya 155, bagian sepul sudah beres, sudah dirapiin kabel-kabelnya semua, jadi sudah enak. Kedip 12 sudah tidak ada lagi. Terus ini komsir sudah kita ganti. Ini komsirnya ya guys. Nah, ini komsirnya. Ini komsirnya sudah kita ganti komsirnya. Jadi komsirnya ini tadinya setirnya ngerasa berat terus ya. Kalau ini sudah enteng. Jadi kalau di bawah itu dia berat setirnya dan melawan ya. Atau melawan itu maksudnya kalau belok itu keras. Atau ketika jalan motor ini seperti limbung ya. Atau seperti apa namanya, beloknya nggak enak lah. Atau melawan dia. Tidak mau stabil nih. Ini sudah oke stangnya. Terus bagian CVT coba kita hidupin dulu.
Oke, ini tidak ada mil ini nih, kedipannya udah tidak ada lagi, udah normal. Dan ini di bagian CVT udah kita beresin ya guys. Jadi kunci utama untuk di CVT biar awet itu sebenarnya gampang ya guys. Rajin dibersihin aja sebenarnya itu. Cuman kalau memang sudah haus atau bermasalah atau rumah rollernya sudah habis, itu memang waktu atau pemakaian ya. Cuman kalau kita lebih rajin bersihin bagian CVT yang dari debu, dari kotoran, atau sekalian cek ada yang bocor apa enggak, itu lebih awet lagi. Panbelnya, rumah rollernya itu lebih awet. Tapi kalau tidak pernah dicek atau tidak pernah dibersihin, biasanya itu bisa lebih parah lagi ya. Bukan ganti fanbel aja, bisa di puli belakang ini bisa juga hancur atau rusak di daerah sini. Puli belakang kan ada dua ya guys, ada pernya juga, modelnya seperti sliding dia di dalamnya. Ini juga bisa bermasalah kalau tidak dibersihin. Nah, kunci utamanya cuman itu, sering dicek dan sering dibersihin. Dan ini Aerox 155 udah oke. Ini komsirnya sudah oke semua. Nah, coba kita jalan dulu ya guys. Kita coba jalan. Masih bermasalah nggak dengan kelistrikannya? Oke teman-teman, dengan Aerox 155 ini kayaknya keluaran yang pertama ya, modelnya seperti ini. Kita coba jalan dulu dengan komsirnya seperti apa hasilnya. Nah ini komsirnya udah enak. Jadi penyakit di motor sekarang juga rata-rata di daerah komsir ya teman-teman. Di daerah sini itu sering bermasalah. Rasanya ada yang teman-teman saya nanya, kena gimana bang ngerasainnya? Sebenarnya gampang ngerasainnya. Komsir itu sebenarnya kalau sudah kena itu biasanya berat. Kedua, itu biasanya kalau kita belok ke kiri atau ke kanan dia melawan atau ngelawan lagi, dia seperti tidak stabil ya. Kalau kaku lah kira-kira, motor itu tidak lincah. Terus kalau yang lebih parah lagi itu biasanya ketika dia ngantem atau motor itu melewati polisi tidur, ada suara kletuk, ada suara kletak gitu, atau kita ngerem ngejut itu di bagian sini ada suara tak, ada suara kletak ya gitu kira-kira. Nah itu komstir yang sudah kena. Nah kalau yang parah lagi ya goblak dianya. Nah kira-kira gitu itu kalau bagian komstir. Perawatannya seperti apa? Kalau perawatannya sih biasanya begini ya guys. Kalau di komstir itu biasanya kita harus sering setel. Salah satu itu. Kedua, sering dicek aja ya. Gemuknya atau sebutannya paslin ya. Gemuk itu pelumasnya masih ada apa enggak. Cuman ya memang harus bongkar. Kalau untuk penambahan paslin atau gemuk pelumasnya lah ya kira-kira itu. Nah kalau yang jelas sih rata-rata motor sekarang itu gampang kena. Konsumen setelah kena atau bunyi dari komsir itu dibiarin aja, tidak disetel ulang atau tidak dicek. Nah itu yang bikin lebih parah lagi kerusakannya. Terus ini masalah CVT udah oke ya guys, udah enak, udah nggak ada masalah karena diganti rumah roller sama kipasnya dan panbelnya satu set kita ganti. Tadinya masalah di motor ini yaitu gredek, salah satunya yaitu penyakit umum di Matic ya, apalagi di NMAX, Aerox, terus Vario ya, gredek di Matic ya yang berbentuk CVT. Rata-rata penyakitnya gredek itu biasanya di daerah ganda ya teman-teman. Ganda kotor, CVT kotor itu bisa bikin gredek. Atau kampas gandanya sudah bantat atau sudah keras, itu bisa juga gredek. Jadi ini udah oke. Dan sistem kelistrikannya udah oke. Jadi saran buat teman-teman yang punya Yamaha Aerox atau NMAX, kalau bisa soket yang di sepul itu lebih baik ditambahin dibungkus lagi ya. Jadi biar tidak kena panas mesin, air, kotoran yang lain yang mengakibatkan soket itu jadi kotor atau kabel bodinya, kabel sepulnya rapuh. Kira-kira gitu guys. Penyakit utama di Aerox yaitu salah satunya.
di bagian situ. Dan di Matic Honda juga ya di daerah kabel itu juga bermasalah juga karena kabel tersebut bertemu langsung dengan mesin yang bersuhu tinggi. Oke guys, kira-kira gitu. Dan motor ini udah oke dan siap jalan lagi. Nah, ini udah normal ya. Kedipan 12 sudah nggak ada lagi, udah aman. Dan semuanya ABS sudah hidup semua, udah normal. Dan idling stopnya udah oke juga ini. Kita tunggu sebentar. Nah ini, berfungsi baik ya guys. Oke guys, kalau gitu selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.